Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Lubis, NPM 180620308. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semester 6, bagian hukum pidana. Di sini saya ingin menjelaskan pencegahan kekerasan fisik terhadap seorang anak. Di sini sebelum saya menjelaskan, saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perlindungan Anak. Langsung saja saya ingin menjelaskan kekerasan terhadap anak masih saja sering terjadi di negara Indonesia, sebanyak 76 kasus sepanjang 2020 lalu. Jika dilihat dari data tahunan, kasus ini mengalami peningkatan dari 2 tahun sebelumnya. Namun dia belum mengetahui secara pasti mengapa kasus ini mengalami peningkatan. Apakah angka kekerasan tinggi tetapi warga tidak berani mengekspos atau tidak berani melapor, atau warga yang mulai sadar bahwa mereka berhak dilindungi. Banyak faktor yang berperan bila kita menengok penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Kurangnya perlindungan serta penghormatan hak asasi terhadap anak yang merupakan tanggung jawab semua pihak menjadi salah satu faktor meningkatnya kekerasan terhadap anak. Faktor lain, pengaruh media informasi pada saat ini sangatlah berperan pada terjadinya tindak kekerasan, yaitu mulai dari derasnya arus informasi medsos, audio visual, dan cetak menyusupkan berbagai macam tindak kekerasan dalam sajian mereka. Dulu, masyarakat dapat menyaksikan kekerasan hanya jika mereka dapat menyaksikan tindak kekerasan dalam tayangan televisi, juga pada jam tertentu atau tengah malam yang tidak mungkin dijangkau oleh anak-anak. Namun saat ini, siapapun dapat melihat dengan mudah di berbagai media sosial ataupun audio visual, serta mudahnya menyaksikan tindak kekerasan dalam tayangan seperti dramatisasi kriminalitas, sinetron yang menayangkan adegan-adegan kekerasan dari orang tua yang menyiksa anaknya sendiri, sering dijumpai dalam tayangan sinetron dalam mendidik anaknya maupun istrinya. Selain pengaruh media massa, faktor berikutnya yang tidak penting adalah fenomena istilah pewarisan kekerasan antara generasi sering dijumpai di masyarakat, di mana orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya di rumah di masa lalu pernah mengalami didikan seperti itu pula dari orang tua, hingga didikan melalui kekerasan itu tertanam dalam dirinya dan kemudian dilakukan, dipraktekkan ketika mereka menjadi orang tua. Adapun strategi pencegahan dari kekerasan tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada orang tua juga tenaga pendidik agar mereka mampu meningkatkan kemampuan dalam mengasuh dan menjaga anak mereka sekaligus mengawasi mereka secara baik. Hal ini meliputi pendidikan atau edukasi tentang seksual, pengetahuan dasar agama, pengetahuan batas pergaulan, pemberian pelatihan life skill terhadap anak, menyibukkan anak-anak dengan kegiatan yang positif, dan mengurangi waktu yang terbuang-buang. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat agar mereka mampu meningkatkan keterampilan dalam mendidik dan mengasuh anak. Jika ada orang tua yang dulu ketika kecil mengalami kekerasan, tidak selamanya anak menjadi korban kekerasan. Orang tua juga melakukan kekerasan terhadap anaknya kelak. Ada juga anak korban kekerasan yang menyadari bahwa apa yang ia terima bukanlah hal yang baik, sehingga pada akhirnya termotivasi untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang ia terima dulu. Dan yang terakhir, pencegahan tersier ditujukan pada anak korban kekerasan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan layanan terpadu pada anak korban kekerasan, konseling, serta pelatihan menghilangkan trauma kekerasan seksual agar tidak menjangkiti atau ada korban warisan berikutnya. Pencegahan ini juga harus serius untuk dilakukan selain pencegahan primer sekunder. Kekerasan pada anak akan terus terjadi jika salah satu kurang pemahaman dan kepedulian aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepedulian pemerintah, lembaga pendidikan, atau juga sekolah yang mendasari lingkup keluarga. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, serta keluarga, untuk bersinergi melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Terima kasih, sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.